apakah masalah ini mau diteruskan? Kalau tidak mau diteruskan berarti perlunya apa? Gagasan kita paling hebat, saudara kalian. Silakan Anda paksa, kami enggih saja. Pemirsa, tidak hanya saling sindir dan saling serang, Pilpres yang kurang dari 33 hari lagi juga diwarnai adu angka, yakni elektabilitas masing-masing paslon. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk sementara unggul di survei sementara. Paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin perlahan meninggalkan elektabilitas dari paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Setidaknya dinamika itu yang terpotret dari lembaga survei Indonesia Political Opinion. Dan untuk mengulasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami di studio Metro TV Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasyah. Selamat malam Mas Deddy. Halo. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Mas Deddy dan juga pemirsa, kita akan langsung membahas dan juga mengulas hasil survei dari IPO. Kita akan lihat bersama hasil elektabilitas Capres-Cawapres dengan periode 1 hingga 7 Januari 2024 di posisi teratas ataupun di level 42,3% diraih oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan apabila kita lihat elektabilitas dari Anies Mohaimin ini nampaknya di level 34,5 meninggalkan elektabilitas dari Ganjar Mahfud ya, ada di level 21,5%. Bagaimana ini tanggapan dari Mas Deddy mengenai dinamika perolehan elektabilitas, fluktuasinya seperti apa? Silakan. Ya, yang pertama ini kan dalam catatan survei ini menjelaskan bahwa sebaran dari masing-masing calon pemilih itu sudah tersebar merata dan maksimum. Artinya kalau kita bicara soal putaran, maka besar kemungkinan hanya akan ada satu putaran itu dengan kondisi begini. Artinya tidak mungkin satu putaran pemilu selesai. Artinya pasti akan ada 2 putaran karena masih tersisa calon pemilih yang belum menentukan itu pun sangat kecil. Dengan hasil seperti ini 2 putaran. Dipastikan 2 putaran. Dipastikan 2 karena putaran. sebarannya sudah maksimum. Lalu yang kedua adalah dengan kondisi yang seperti yang sekarang, sebetulnya kan yang terjadi perubahan cukup signifikan itu ada di Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena di Ganjar Pranowo menurun secara drastis. Bahkan pada periode November kemarin saja, Ganjar itu masih di angka 27%. Lalu tiba-tiba sekarang di 21%, artinya penurunannya cukup tajam. Prabowo juga demikian, dari angka yang 37% tiba-tiba sekarang sudah mencapai ke 42,3%. Anies Baswedan termasuk yang stabil. Dengan kondisi ini saya kira perubahan pemilih itu lebih banyak memang berada di kubangan suara yang sama, yaitu yang pro pemerintah dan loyalis Joko Widodo. Karena perebutannya adalah Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan sendiri meningkat secara stabil, itu artinya dia sejak awal memang berada di ceruk yang sama, bukan di ceruk yang ada rivalitas, yaitu kelompok-kelompok yang tentu adalah kontra pemerintah, kelompok-kelompok yang merasa pemerintah hari ini tidak begitu memuaskan dari sisi kinerja, maka kemudian peningkatan Anies Baswedan cukup stabil. Dan situasi ini saya kira dengan durasi waktu yang tinggal 34 hari ke depan, maka besar kemungkinan ini tidak akan banyak terjadi perubahan. Oke, nah ini dengan sisa waktu sekitar 33-34 hari seperti itu, potensi pergeseran pemilih dari satu paslon ke paslon yang lain seperti apa, Mas Deddy? Yang pertama, ini kan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kondisi di 2014 dan 2019. Meskipun kontestannya ada 3, tapi karakter pemilihnya sebetulnya ada di 2 gerbong yang cukup seragam, yaitu gerbong pro pemerintah yang itu sudah dipastikan antara ke Ganjar Pranowo atau ke Prabowo Subianto. Lalu di tingkatan rivalitas itu ada di Anies Baswedan. Sehingga pergeseran besar kemungkinan akan terjadi banyak di Prabowo Subianto atau di Ganjar Pranowo. Untuk Anies Baswedan, pergeserannya seperti apa petanya? Ya, pergeseran itu besar kemungkinan semakin dekat masa pemilihan di 34 hari ke depan, kalau Joko Widodo semakin sering melakukan endorsement, melakukan komentar politik yang arahnya kepada Prabowo, besar kemungkinan itu akan menggerus Ganjar Pranowo. Tetapi yang jadi persoalan kan dalam survei yang sama, kami juga memotret terkait dengan debat kandidat. Nah, debat kandidat besar kemungkinan kalau
ada impact perubahan, itu mungkin akan ada penyeberangan suara dari kelompok Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo terhadap Anies Baswedan. Karena kalau sebaliknya dalam artian kelompok Anies Baswedan yang bergeser ke Prabowo atau ke Ganjar itu juga cukup kecil. Karena tingkat keyakinan dari semua kandidat, karena IPO juga memotret berapa tingkat keyakinan masing-masing mereka yang sudah menentukan pilihan ini juga sudah rata-rata sudah tinggi semuanya. Dan Anies adalah yang paling tertinggi dalam artian yang paling solid, kira-kira begitu. Baik Mas Dedi, IPO juga kemudian memiliki survei yang lain. Nah, kita akan bahas mengenai hasil survei ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah masalah ini mau diteruskan? Kalau tidak mau diteruskan berarti perlunya apa? Gagasan kita paling hebat, saudara-saudara kalian. Silahkan Anda paksa. Kami nggih saja. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan dan kita akan kembali mengulas survei dari IPO. Kita lihat dengan pertanyaan ataupun mengenai indikator utama memilih capres-cawapres. Ternyata ada 2 indikator tertinggi seperti itu Mas Dedi, yaitu yang mampu memimpin 61,5% dan yang ingin perubahan 57,9%. Ini menjadi 2 indikator tertinggi. Artinya apa Mas Dedi? Ya, ini kan sebetulnya normatif saja ya. Dalam beberapa survei pasti akan ditanyakan alasan-alasan yang mendorong pemilih untuk menentukan apakah dia akan memilih Anies Baswedan, Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Dan memang mampu memimpin itu menjadi bayangan publik sebagai alasan yang paling tinggi. Dan itu bisa saja direplikasi karena mungkin melihat kepemimpinan sebelumnya. Dalam konteks sekarang saya kira mereka yang memilih Anies Baswedan, Prabowo, kemudian Ganjar Pranowo itu mungkin melihat bahwa mereka semuanya mampu melakukan kepemimpinan itu dengan baik. Atau bisa saja ini sebagai sebagai kritik terhadap kondisi sekarang begitu, bahwa publik sebagian besar merindukan kepemimpinan yang mungkin lebih baik, lebih tegas dengan tata kelola yang juga baik. Karena faktanya kelompok yang menginginkan perubahan juga besar. Ya, artinya kalau tadi anggap 57,9 ini ya. Iya, 57,9. Ini juga signifikan. Kalau kemudian kemampuan memimpin itu direplikasikan sebagai penilaian terhadap pemerintahan sekarang, mestinya kelompok yang menginginkan atau melanjutkan Jokowi harusnya juga harus besar. Tapi kan faktanya ini justru kontradiktif. 22,5 justru ya? Iya, artinya justru ingin perubahan itu besar dan ingin perubahan itu belum tentu juga terkonsentrasi semuanya di kelompok yang selama ini mengkampanyekan perubahan. Bisa saja mereka yang berada di Prabowo, di Ganjar juga sebetulnya menginginkan perubahan. Meskipun secara konkretnya akan tetap lebih besar kepada kelompok di Anies Baswedan. Mas Dedi, ada asumsi bahwa Pilpres 2024 ini kan sebetulnya memperebutkan ceruk para pemilih ataupun kolam pemilih dari Jokowi. Dan kemudian kita lihat juga bagaimana kita sering disuguhkan data mengenai tingkat approval rate kepada pemerintahan Jokowi yang sangat tinggi. Tapi kembali pada hasil survei ternyata yang menginginkan perubahan ini juga cukup tinggi, 57,9%. Apakah ini artinya asumsi itu menjadi tidak relevan, Mas Dedi? Ya, saya tidak berani mengatakan bahwa approval rating terhadap pemerintah tinggi lalu tidak relevan dengan ini ya. Karena kalau kita mau mendalami data survei itu, yang dimaksud oleh pemilih bahwa approval rating tinggi, itu hanya pada aspek-aspek tertentu. Dan terbesarnya adalah karena persoalan presiden atau pemerintah itu menggulirkan program bantuan sosial misalnya. Sementara program-program yang lain tidak dianggap tidak dianggap memuaskan. Artinya kami juga membedah misalnya, kenapa menyatakan bahwa pemerintahan sekarang begitu ya mendapat tingkat kepuasan tinggi. Itu yang tertinggi adalah karena adanya bantuan sosial. Program-program yang lain, gagasan-gagasan dan kinerja pemerintah yang lain, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, bahkan itu semuanya sangat rendah sekali. Itulah kenapa kemudian ingin perubahan menjadi tinggi, kemudian jujur dan bisa dipercaya juga tinggi, ini menjadi tidak sinkron dengan konsep approval rating yang tinggi. Karena approval rating yang tinggi itu sebetulnya adalah bukan approval rating terhadap kinerja pemerintah, tapi approval rating terhadap
bantuan sosial. Kira-kira itu tepatnya. Oke, baik Mas Dedi, IPO juga memberikan data soal seberapa pengaruh pilihan politik pasca debat. Kita lihat bersama hasil surveinya dengan pertanyaan apakah acara debat Capres-Cawapres berpengaruh dan mengubah pilihan. Ini hasilnya 64% menyatakan tidak tetap pada pilihan. Mas Dedi, sebelumnya apakah data ini memotret responden yang sudah memang mantap pilihannya atau memang yang sebetulnya masih bimbang dan kemudian menjawab dengan mengatakan tidak tetap pada pilihan? Ya, data ini sebetulnya menguji apakah debat kandidat itu punya dampak terhadap keyakinan pemilih. Maka pilihannya adalah apakah kemudian setelah mereka menyaksikan debat baik yang pertama maupun yang kedua, mereka akan memungkinkan berubah atau tidak. Yang menyatakan tidak berubah itu adalah 64 itu. Artinya dengan kondisi sekarang gitu ya, hanya 1 bulan sebelum pemilihan, itu loyalis pemilih atau keyakinan pemilih itu justru semakin tinggi. Artinya kalau tadi di awal kita diskusi soal peluang satu putaran, maka ini semakin tidak mungkin karena yang menentukan pilihan artinya tidak akan mungkin berubah lagi sampai hari pemilihan kan sudah cukup tinggi sekali, kira-kira begitu. Kelompok yang meragukan pilihan hanya 7%, lalu yang menyatakan dia yang tadinya sudah menentukan pilihan lalu akan mengubah pilihan ada 12%. Meskipun 17% juga belum menentukan pilihan. Tapi meskipun kelompok yang masih bisa diubah ini cukup tinggi juga, begitu ya. Kan tidak mungkin ini dikuasai oleh satu kandidat. Ini tetap akan menyebar ke semua kandidat yang ada. Oke, baik Mas Dedi dan juga pemirsa merujuk ke data tentang alasan utama pemilih memilih pemimpin. Belakangan salah satu capres yakni Prabowo Subianto mulai menunjukkan kemarahan buntut dari debat ketiga. Kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Prabowo. Ya, saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Ada hak itu, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, iya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Nah, Mas Dedi, melihat gaya komunikasi yang kemudian kita lihat bersama di layar kaca, ini pengaruhnya pada pemilih seperti apa? Ya, karakter umum pemilih itu yang pertama, mereka tidak suka hal-hal yang sifatnya itu provokatif. Menyerang secara personal, lalu kemudian mengagitasi kelompok tertentu. Ya salah satunya misalnya yang tayangan barusan misalnya. Ketika Prabowo secara vulgar dan itu dilakukan secara berseri begitu ya, terus-menerus begitu terhadap rivalitas, maka itu besar kemungkinan akan masuk ke kelompok yang potensi akan berubah tadi itu. Oke, kita kembali melihat hasil surveinya. Ya, nah adalah kelompok-kelompok yang mungkin akan mengubah pilihan dan kelompok-kelompok yang belum menentukan pilihan ini besar kemungkinan tidak akan mau bergeser ke tokoh politik atau kandidat yang memang secara karakter sangat-sangat keras macam itu. Makanya kenapa 2014-2019 itu pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Jokowi menempatkan dirinya sebagai bagian dari rakyat begitu ya, tidak agitatif, propagandanya juga tidak menggebu-gebu, itu lebih dipilih oleh kelompok masyarakat mayoritas pemilih kita. Maka akan cukup disayangkan meskipun Prabowo dengan elektabilitas tinggi, tapi kalau dia mempertahankan hal-hal yang sifatnya propaganda semacam itu punya potensi dia akan kesulitan untuk bisa melaju lebih tinggi, sekaligus dia punya potensi akan kehilangan ceruk suara yang mungkin akan bergeser bisa ke Ganjar atau mungkin ke Anies Baswedan. Apalagi kalau yang diserang adalah tokoh yang sama. Selalu ditujukan kepada Anies Baswedan misalnya. Bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan mendapatkan limpahan suara yang publik dalam kategori konsep kita adalah political fatigue. Kelompok pemilih yang lelah karena selalu disodorkan dengan agitasi-agitasi yang sama begitu. Oke, Mas Dedi, apabila kita melihat kembali pada hasil elektabilitas di Prabowo Gibran kan di level 42,3%, di mana kan kemudian kubu dari Prabowo Gibran
sering mengklaim di-endorse oleh Pak Jokowi seperti itu. Apakah level ini sudah di tahap yang paling maksimal atau ada fluktuasi justru ke bawah atau seperti apa? Yang pertama, Prabowo sendiri di 2019 itu elektabilitasnya sudah segini. Kemudian dalam masa bergabung dengan pemerintahan, kemudian waktu berjalan itu kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan. Artinya kalau betul bahwa endorsement Jokowi itu berhasil meningkatkan elektabilitas Prabowo, seharusnya dia lebih dari ini. Bahkan mungkin dia harusnya mencapai 60-70%. Kalau betul endorsement Jokowi itu berhasil. Tapi faktanya tidak begitu. Prabowo tetap bertahan di bawah 50%, bahkan posisinya pun saya kira juga cukup lamban. Kenapa? Karena selain presiden, semua kekuatan yang orientasinya adalah pemerintah, semuanya adalah endorsement Prabowo. Padahal dalam catatan yang lain, dalam survei kami yang lain, kami juga mengukur tokoh-tokoh mana yang kira-kira menurut publik itu bisa mempengaruhi pilihan mereka. Presiden Joko Widodo di bulan November itu punya pengaruh sampai 21%. Lalu di periode Januari sekarang itu di 19%. Artinya kalau 19% ditambah saja ke Prabowo Subianto, seharusnya dia sudah lebih dari 50%. Seharusnya seperti itu ya, itu hitungannya. Artinya bahwa endorsement Jokowi sampai hari ini belum berhasil. Baik. Mas Dedi, ringkas saja ini terakhir tadi Mas Dedi mengatakan dengan skenario hasil survei seperti ini sudah bisa dipastikan akan ada 2 putaran seperti itu. Kita punya waktu 33 hari lagi sebelum pencoblosan, kemudian ada debat 2 kali lagi. Menurut Anda, jika memang ini akan ada 2 putaran, siapa yang nantinya akan bertarung? Nah, itu yang cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Karena yang pertama, kelompok koalisi Ganjar Pranowo andai dia tertinggal, itu untuk bergabung ke Prabowo akan sangat banyak sekali rintangannya. Megawati tidak harmoni dengan SBY di sana, tidak harmoni dengan Prabowo, termasuk juga tidak mungkin dia bisa bersatu dengan Joko Widodo. Peluangnya adalah besar kemungkinan akan ke Anies Baswedan. Sehingga kalau ini sampai terjadi 2 putaran, maka itu sebetulnya adalah kekhawatiran terbesar justru ada di Prabowo Subianto. Bukan tidak mungkin dia akan tetap bertahan di 40-an%, sementara Anies Baswedan bisa saja kemudian unggul karena sokongan dari kelompok koalisi Ganjar. Oke, baik, kita lihat saja bagaimana kemudian dinamika politik ke depannya. Putaran kedua siapa yang akan bertarung, bagaimana kemudian pengaruh debat keempat nanti pada para pemilih. Terima kasih Mas Dedi telah berbincang bersama kami di Prime Time News untuk malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.